itu dari Universitas Pancasila Negara, program studi pendidikan matematika dengan kakak sendiri namanya Muhammad Nuha. Dengan saya namanya Paradhiba Rizky Fauzia, biasa dipanggil Kadiba. Saya Wanda Asari, panggil aja Wanda. Jadi kan tadi nama saya baru nama lengkap ya, nama panggilan. Jadi nama panggilan kakak itu Kak Ulin atau bisa dipanggil Mas Ulin ya. Oke. Jadi Mbak di sini akan menerangkan materi tentang fungsi kuadrat. Ini fungsi, ada yang tahu fungsi kuadrat enggak? Oke. Kakak kasih pertanyaan pemantik dulu ya untuk kalian semangat belajarnya. Pasti kalian pernah lempar bola ke atas. Lintasannya tuh berbentuk apa? Melengkung, oke. Di dalam bentuk lengkungan itu dalam matematika biasa dinamakan dengan parabola. Dengan lengkungan ini kita bisa merumuskan, dituliskan ke dalam rumus matematika. Ada yang tahu rumus matematikanya apa? Oke, bagus. Jadi fungsi kuadrat itu ada rumusnya, bentuk rumusnya itu ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan koefisien a itu tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c itu bilangan real. Atau bisa ke bentuk lainnya yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini ada bentuk parabolanya. Bentuk parabola fungsi kuadrat ditentukan nilai koefisien a dalam bentuk umumnya itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan nilai a lebih dari 0, kurva parabola akan membuka ke atas. Dengan nilai a-nya itu positif. Lalu ada yang kedua, nilai a kurang dari 0, kurva parabola akan membentuk ke bawah dengan nilai a-nya itu negatif. Lalu di sini ada misalkan nih, semakin besar nilai mutlak a, maka akan semakin sempit nilai parabolanya. Sebaliknya, semakin kecil nilai mutlak a, maka akan semakin lebar parabolanya. Ada yang ditanyakan? Di sini? Ya, lanjut ya. Kak, Ya, sebelumnya itu nilai mutlak itu apa? nilai mutlak itu misalkan ada negatif 3. Oh, gini deh. Nilai mutlak itu nilai yang hasilnya itu pasti positif. Entah kalau di dalam nilai mutlak ini, kalau ada tanda ini negatif 3, hasil akhirnya itu nanti pasti positif. Jadi berapapun nilai mutlaknya, entah itu negatif, entah itu positif, hasil akhirnya nantinya positif. Gak ada nilai negatif. Bisa paham? Sekarang itu cara mencari untuk titik potong sumbu ya. Titik potong grafik fungsi kuadrat ditentukan oleh nilai konstanta c pada bentuk umum fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nilai konstanta c merupakan titik potong sumbu y dari kurva yang berbentuk fungsi kuadrat yaitu titik 0, c. Jadi ini kan bentuk umum fungsi kuadrat ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Titik potongnya itu dengan nilai x sama dengan 0 dan y-nya itu nilai konstanta c-nya. Nah, lalu untuk titik potong sumbu x-nya itu titik potong sumbu x diperoleh jika y sama dengan 0 dengan bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 berdasarkan nilai diskriminannya, yaitu dengan cara mencari diskriminannya itu misalnya d sama dengan b kuadrat min 4ac, di mana d lebih dari 0 itu akan memotong dua titik berbeda dan d sama dengan 0 itu akan menyinggung
hanya memiliki satu titik yaitu 0,0. Lalu jika nilai diskriminannya kurang dari 0 itu tidak memotong sumbu X. Oke, sekarang cara mencari sumbu ekstrim dan titik puncaknya. Titik puncak grafik parabola dari fungsi kuadrat dapat dihitung dari bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c. Titik puncak kurva parabola juga disebut titik ekstrim. Nah, cara mencari titik ekstrim x itu caranya x puncak sama dengan min j per 2a. Lalu untuk titik ekstrim y caranya itu y puncak sama dengan min diskriminan, ini d diskriminannya, per 4a. Terus untuk mencari titik puncak itu hasil dari titik ekstrim x titik ekstrim y. Selanjutnya ada nilai diskriminan. Nilai diskriminan fungsi kuadrat adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Udin ya, rumusnya. Nah, di sini untuk A kurang dari 0 dan koma D kurang dari 0, D lebih dari 0, itu kurvanya terbuka ke bawah atau memotong dua titik. Yang dinamakan memotong dua titik itu adalah titik ini dan titik ini. Gitu. Terus untuk A lebih dari 0 dan D lebih dari 0 itu terbuka ke atas dan memotong dua titik. Kalau terbuka ke bawah itu melengkungnya ke bawah, dan kalau terbuka ke atas itu melengkungnya ke atas. Kemudian ada A kurang dari 0, D sama dengan 0, yaitu terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Nah, ini kan sumbu X. Nah, kurvanya itu menyinggung. Yang namanya menyinggung itu menyentuh, hanya menyentuh, tapi tidak memotong. Berbeda dengan yang ini. Nah, ini kan tadi memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini hanya menyinggung itu hanya menyentuh, seperti itu. Kemudian ada A lebih dari 0 dan D sama dengan 0, terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Yang terakhir ada A kurang dari 0, D kurang dari 0, terbuka ke bawah, tidak memotong. Artinya tidak memotong sumbu manapun, maupun sumbu X dan sumbu Y. Definitnya itu negatif. Kemudian A lebih dari 0, D kurang dari 0, terbuka ke atas dan tidak memotong atau definite positif. Kemudian ada definite positif dan definite negatif. Definite positif, A lebih dari 0 dan D kurang dari 0 adalah grafik selalu berada di atas sumbu X. Kemudian rumusnya adalah ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0 untuk semua x. Kemudian yang kedua ada definite negatif, A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, yaitu grafik selalu berada di bawah sumbu X. Untuk rumusnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0 untuk semua x. Kemudian ada metode faktorisasi. Dalam menentukan akar-akar kuadrat dari fungsi kuadrat dapat menggunakan rumus fx. Untuk rumusnya yaitu ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jika a sama dengan 1, maka dapat diselesaikan sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. P dan Q adalah bilangan real. Jadi di sini P dan Q itu bilangan real. Nah, lalu di sini kan ada P plus Q dan P kali Q. P plus Q dan P kali Q. P dan Q ini hanya sebagai simbol untuk menggambarkan angkanya saja. Jadi ini boleh diganti A plus B atau A plus C seperti itu ya. Nah, nanti untuk ini kan tadi menyimbolkan angka. Jadi nanti kita cari angka berapa ditambah angka berapa, nanti hasilnya menghasilkan konstanta B. Kemudian
Yang kedua ada P dikali I. Nah, ini nanti dicari juga angka yang sama dengan angka ini yang menghasilkan konstanta C. Seperti itu. Terus kemudian ada X plus P dan X plus I sama dengan 0. Ini nanti kenapa hasilnya seperti ini? Karena ini nanti dibedah luas. Jadi X plus P sama dengan 0. Ini kalau dijabarkan ya, itu di bawahnya nanti ada X plus P sama dengan 0 dan X plus I sama dengan 0. X sama dengan negatif I dan X sama dengan negatif P. Ada yang ingin ditanyakan? Yang berfungsi untuk memotong sumbu X, di mana itu nilai diskriminan adalah titik di mana kita mengetahui titik X-nya pada grafik fungsi kuadrat. Jika nilai diskriminannya itu hanya untuk mencari akar-akar pada fungsi kuadrat. Misalkan ini contohnya ya, contohnya persamaan ini kan ax kuadrat plus bx plus c. Kita mencoba untuk mencari diskriminannya dari persamaan fungsi kuadrat ini. Untuk rumus diskriminannya kan sama dengan b kuadrat min 4ac. Untuk nilai b-nya berapa? 7. Oke. Kuadrat min 4 A-nya berapa? 1. Kali 1 kali C-nya berapa? 1. Oke. 7 kuadrat itu berapa? 7. Kurangi 4 kali 1 kali 10 40. 40 kurangi 40 sama dengan 9. Jadi nilai D-nya itu sama dengan 9. D sama dengan 9 itu lebih dari 0 kan? Berarti jika lebih dari 0 maka memotong berapa titik? Yang kedua. Oke. Jadi nilai diskriminannya itu adalah nilai yang akan kita cari untuk memotong sumbu titik, memotong sumbu X atau menyinggung ataupun tidak menyinggung, tidak memotong sama sekali. Jadi melanjutkan yang materi tadi metode normalisasi. Kemudian ada contoh soal, yaitu sama kayak tadi contohnya fx sama dengan x kuadrat plus 7x
jadi di sini tertulisnya karena ini diketahui hanya X, jadi di sini nulisnya negatif 2,0. Kenapa 0? Karena Y-nya tidak diketahui, belum diketahui. Sampai sini ada yang mau atau masih belum paham? Barangkali mau ditulis dulu atau enggak? Barangkali mau difoto. Oke, terus selanjutnya itu untuk selanjutnya itu menyusun fungsi kuadrat dalam 4 kondisi soal. Kondisi pertama itu jika diketahui dua titik potong sumber X di mana X1,0 dan X2,0 itu menggunakan cara Y sama dengan A buka kurung X min X1 tutup kurung buka kurung lagi X min X2. Dalam kondisi kedua itu jika diketahui titik puncak X, Y itu memakai cara Y sama dengan A buka kurung X min X puncak tutup kurung plus Y puncak. Lalu jika pada kondisi ketiga soalnya itu diketahui 3 titik sebaran, maka kalian menggunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus Z lalu disubstitusikan. Terus untuk kondisi yang keempat, kondisi soalnya jika menyinggung sumber X di X1,0, maka kalian bisa menggunakan cara atau rumus Y sama dengan A dan buka kurung X min X1 dipangkatkan 2. Nilai A ditentukan dengan mensubstitusikan titik lain yang diketahui. Untuk contoh soalnya, Di sini ada contoh soal 1 yaitu fungsi kuadrat memotong sumbu X di negatif 3,0 dan 6,0 serta melalui titik 0, negatif 18. Tentukan persamaannya. Jika dilihat di contoh soal 1 itu pakai rumus yang keberapa? Kalau ya Mas, Mbak minta izin sebentar. Soal yang kayak gini di LKS di halaman 15 gitu Kak. Ya. Oke, lanjut Mbak. Kira-kira pakai yang mana? Kira-kira pakai rumus yang keberapa? Ada yang mau nyoba ngerjain ke depan? Atau mau diterangin dulu? Diterangin dulu. Bilangin dulu Mbak. Fokus dulu.
Kalau dilihat dari rumus ini, konstanta A-nya udah diketahui belum? Kalau nggak belum diketahui, ditulis aja dulu A-nya. Terus X min X satunya berapa? Min 3. X 2-nya lalu X ini kan min min. Dari rumus ini, dia itu udah diketahui dari soal, yaitu melalui titik 0,-8. Y-nya itu negatif 8. Jadi di sini tulis negatif 18. Lalu A, X-nya itu kan belum diketahui, masih 0. 0. Dikali negatif 6. Kalau udah gini, A-nya dipindah luaskan ke sini dan negatif 18-nya ini A, negatif 18 ini dipindah ke sini. Buat pembagiannya. Jadi A-nya di sini udah diketahui nilai A-nya itu 1. Lalu kalau udah diketahui nilai A-nya itu 1, kita masukkan ke rumus ini yang di atas. Itu Y sama dengan bisa memfaktorkannya ke atas berapa kira-kira Y-nya? X kali X X kali 6 6X plus 3 dikali X lalu 3 dikali 6 jadi
kuadratnya itu Y sama dengan X kuadrat min 3X min 18. Ada yang ditanyakan? Ditulis atau foto? Oke, tadi kan soal pertama ini dengan dicocokkan sama 4 kondisinya itu kan ada di kondisi pertama ya, dengan soal diketahui 2 titik potongnya. Di sini ada contoh soal kedua, tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak di 2 dan negatif 1 melalui titik 0,3. Berarti ini menggunakan kondisi soal yang mana? 2. Jadi yang tadi di titik puncaknya itu nanti bakalan pakai rumus Y sama dengan A X min X puncak ditambah Y puncak. Ini penjelasan soal yang tadi. Mau dipoto dulu atau mau next? Nanti kita kirim juga itu bullying gitu nanti kirim. Ya nanti buat latihan soalnya. Lanjut aja Mbak, yang pakai menggambar grafik fungsi aja lah. Jadi teman-teman, selain kita bisa menggunakan cara manual seperti tadi yang ditulis di papan tulis atau ditulis di buku, kita ada membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi di materi fungsi kuadrat ini kita juga bisa tidak cuma menggunakan manual, tapi ada aplikasi di digitalnya, yaitu dengan aplikasi GeoGebra. Ada yang udah download? Nomor 1 itu ada fx sama dengan x kuadrat. X kuadrat itu berarti diketahui konstanta apa? A, B, atau C? Nah, berarti kalian di konstanta A yang garis lurus yang bisa digeser-geser itu, A-nya itu berarti tadi 1, B sama C-nya itu dinolkan. C-nya 0. Di sini udah langsung diketahui nilai diskriminannya itu 0. Hanya 1, B-nya 0 dan C-nya 0. Mana? Itu digeser jangan lagi yang ini digeser-geser kan bisa. Digeser kanan kiri. Kanan kiri. 1 hanya 1, B-nya hanya 1 dan C-nya 0. Itu udah langsung diketahui diskriminannya, titik ekstrim X-nya, titik ekstrim Y, titik puncaknya, titik potong X, titik potong Y, lalu grafiknya, keterangannya membuka ke mana? Terus grafiknya itu memotong tepat X sama dengan 0 ya. Grafik
Ya, grafiknya akan membentuk ke bawah. Lanjut ke soal ketiga ya. Itu ada fx sama dengan 2x kuadrat plus x. Itu yang diketahui hanya nilai a dan b. Nilai a nya 2 dan nilai b nya 1. B-nya 1, C-nya 0. Di situ diketahui diskriminannya 1, titik ekstrimnya itu negatif 0,25. Titik ekstrim X-nya itu ini negatif 0,25. Dan nilai titik ekstrim Y-nya itu ada di 0,13. 0,13. Jadi ini titik puncaknya pertemuan antara titik X dan titik Y-nya. Lalu titik potong grafik sumber X-nya itu ada di 0 negatif 0,5 dan 0,0. Untuk titik potong grafik sumbu X-nya itu nggak ada karena tidak memotong sumbu X karena ini ketepatannya di 0,0. Grafik parabola terbuka ke atas memotong sumbu X negatif karena X atau A-nya itu kurang dari 0. Grafik memotong di titik 0,0. Grafik memotong sumbu X di kedua titik. Di soal keempat ada 7x kuadrat ditambah 2x sama ditambah 3. Di sini berarti yang diketahui apa aja? Tadi B, ini lengkap ya, A, B, dan C. Berarti nanti di geometrinya itu nanti A-nya 7, B-nya 2, C-nya 3. A-nya 7, A 7. B-nya 2, C-nya 3. Di atas itu. Di atas. Grafiknya di atas, agak jauh di 0,0. Jadi di sini nilai diskriminannya adalah negatif 80. Terus kemudian untuk titik ekstrim Y-nya, titik ekstrim X-nya itu negatif 0,14. Yang garisnya biru. Yang ini garisnya biru. Kemudian untuk titik ekstrim Y-nya ada di 2,86. Untuk titik puncaknya ada di negatif 0,14 dan 2,86. Di pertemuan antara titik ekstrim X dan titik ekstrim Y. Titik potong grafik sumbu X. Nah di sini itu tidak memotong grafik sumbu X-nya ya. Kalau tadi kan memotong, tadi kan posisinya di dua sini. Kalau ini tuh di atas, jadi dia itu tidak memotong. Kemudian untuk titik potong grafik sumbu Y-nya 0,3. Yang ini titik Abu-abu abu-abu grafiknya lengkungan parabolanya. Bertanya boleh Mbak? Boleh Bu. Kalau pengen lihat gambar lebih jelasnya ini kan kayaknya ketutup tulisan-tulisan kayak gini gimana? Maksudnya ngetulnya apa gitu? Ah, itu ada pengeditannya Bu.
soalnya dari tadi lihat ketutup sama keterangan-keterangan ini. Berarti lebih baiknya pakai laptop. Iya. Guys, apa? Tapi bisa di-save nggak gambarnya? Grafiknya bisa di-save nggak? Kalau kita udah ngerjain kan udah kebentuk grafik tuh. Si grafik ini bisa ke-save apa enggak? Nggak bisa harus screenshot sendiri. Harus di screenshot sendiri. Yes, barangkali ada cara. Ya. Bisa bu. Disimpan di simpan titik tiga yang ini. Biar bisa Salah satu. ini. Tapi itu tulisannya nanti kelihatan. Kalau mau di save itu nggak cuma grafiknya yang terlihat, tapi tulisan-tulisan yang di sampingnya ini bakalan terlihat juga. Di save akan kesimpan Berarti nggak bisa jadi kayak picture gitu, nggak bisa ya? Kayak perhatiin dulu ya sebentar. ini kan nilai A-nya maksimalnya 10 ya. Jika ada sampai 10 lebih dari 10, kalian bisa menggantinya dengan cara ketik yang garis hitamnya, coba ditekan, Bentar. Garisnya terus setting. lalu di posisi slider minimalnya itu kalian bisa tentuin sendiri, misalkan mau 100 ya bisa, atau 50, 20 juga bisa. Kita coba 20 ya. Udah ada yang bisa belum? Oke. Tergantung sama si ini soal grafik. Ya, saya sampai banget. Serius, dipuji gitu ya. Bisa juga Bisa. Itu ada tulisannya ya. Titik nilai A ya, untuk titik nilai B sama D sama Seperti itu. seperti pengumpulan nilai A ya. Tapi dengan adanya geometri digital ini, kalian jangan sampai melupakan cara-cara manualnya. Nggak boleh nih ujian pakai ini, yang begini. Ya nggak boleh lah. Udah bisa semua?